Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta, saya ingin memperdalam lagi penyampaian informasi mengenai prostat. Saya sampaikan judul saya ini adalah informasi mengenai sakit prostat dan penjelasannya. Jadi sakit prostat dan penjelasannya. Di sesi pertama ini saya akan membahas mengenai prostat atau kalau dokter biasanya nyebut BPH, Benign Prostatic Hyperplasia. BPH atau Benign Prostatic Hyperplasia adalah suatu kondisi yang menyebabkan kelenjar prostat mengalami pembengkakan namun tidak bersifat kanker. BPH itu bukan bersifat kanker, yaitu prostat jinak. Nah, BPH ini atau kelenjar kalau kita bahas BPH, saya memulai dengan membahas kelenjar prostat. Apa sih fungsinya kelenjar prostat? Kelenjar prostat memiliki fungsi untuk memproduksi air mani dan terletak pada rongga pinggul antara kandung kemih dan penis. Itu adalah letak di mana kelenjar prostat. Karena kelenjar prostat hanya dimiliki oleh pria loh. Dan sudah tentu seluruh penderita BPH adalah pria. Pada umumnya pria juga yang telah mengalami kondisi ini adalah pria yang berusia 50 tahun ke atas, bukan pria 5 tahun ke bawah. Nah, sahabat, pada sistem kemih pria terdapat sebuah saluran yang berfungsi membuang urin keluar dari tubuh melalui penis atau lebih dikenal dengan sebutan sebagai uretra. Apa? Uretra. Dan jalur lintas uretra ini secara kebetulan melewati kelenjar prostat. Jika terjadi pembesaran pada kelenjar prostat, maka secara bertahap akan mempersempit uretra dan pada akhirnya aliran urin mengalami penyumbatan. Jadi, karena adanya pembesaran pada kelenjar prostat, maka secara bertahap akan mempersempit tadi jalan air seni atau urin tadi, mempersempit uretra dan pada akhirnya aliran urin mengalami penyumbatan. Nah, sahabat, penyumbatan ini akan membuat otot-otot pada kandung kemihnya ya, membesar dan lebih kuat untuk mendorong urin keluar. Makanya kalau orang kena prostat itu akan sering kencing gitu loh. Terutama malam-malam hari gitu loh. Nah, apa faktor yang meningkatkan risiko seseorang terkena BPH atau Benign Prostatic Hyperplasia atau prostat jinak? Di antaranya sebagai berikut. Yang nomor 1 adalah orangnya kurang berolahraga dan kegemukan, obesitas. Yang kedua, karena menderita jantung dan diabetes. Yang ketiga, efek samping obat-obat beta seperti obat-obat hipertensi, obat-obat yang memblokir gitu, beta blocker atau blocker itu, pokoknya mengandung beta. Yang keempat, keturunan. Kalau orang tuanya kena prostat, kakaknya kena prostat, otomatis keturunan itu kadang-kadang menimpa diri adiknya. Ini secara keturunan. Nah, apa gejala-gejala yang biasa dirasakan? Nomor 1, selalu ingin berkemih terutama pada malam hari. Inkontinensia urin atau terkenalnya sering beser ya, gitu. Sulit mengeluarkan urin. Mengejan pada waktu berkemih. Jadi pada waktu pipis itu ngejan gitu.
aliran urin tersendat-sendat, cetuk gitu, tersendat-sendat keluarnya, mengeluarkan urin yang disertai darah. Mereka tidak tuntas setelah berkemih. Setelah berkemih kadang-kadang masih ada yang tersisa gitu loh, karena mereka balik lagi karena terkena kepepet, salurannya itu kepepet gitu. Jadi saya ulangi, selalu ingin berkemih terutama pada malam hari, inkontinensia urin atau beser, sulit mengeluarkan urin gitu. Kalau mau urin atau mau mengejan gitu, aliran urin tersendat-sendat, mengeluarkan urin yang disertai darah, merasa tidak tuntas setelah berkemih. Jadi ini adalah gejala-gejala. Nah, munculnya gejala-gejala tersebut disebabkan oleh tekanan pada kandung kemih dan uretra ketika kelenjar prostat mengalami pembesaran. Makanya concern betul nih sahabat-sahabat, saudara-saudara yang umur 50 tahun ke atas. Nah, sahabat-sahabat, nanti sesi selanjutnya saya sampai sini dulu. Saya akan membahas tes-tes apa saja yang dilakukan kepada seorang yang kena prostat tersebut, yang dilakukan dokter. Nanti akan dites beberapa macam tes. Nanti akan saya sampaikan ya. Bab 1, sesi 1 sampai di sini dulu. Nanti insya Allah segera saya akan sampaikan lagi mengenai tes-tes dan pengobatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.